nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu itu seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongan Allah lah kita akhirnya bisa duduk di majlis ilmu, ya Masya Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki berupa ilmu, ya Masya Allah. Karena yang namanya rizki itu, ketahuilah wahai kawanku, bukan hanya bentuk materi. Sesungguhnya yang namanya hidayah, yang namanya ilmu itu adalah rizki yang sesungguhnya. Karena dengan kita memiliki ilmu, dengan kita diberikan hidayah, itu sebagai bekal untuk kita nanti hidup setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan sebelum kita belajar dari mana seharusnya kita sebagai seorang muslimah yang mempelajari ilmu agama, saya ingin sedikit berbagi tentang sebuah fenomena yang ada di akhir zaman ini, ya. Pada zaman ini subhanallah sangat sedikit sekali kaum muslimah yang memprioritaskan diri mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Rendahnya semangat untuk bisa belajar ilmu syar'i. Seakan-akan belajar ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang menjadi sambilan, menjadi terpinggirkan gitu ya. Padahal subhanallah kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i itu lebih dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ya subhanallah. Dan tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita harus berilmu. Yang namanya menuntut ilmu syar'i itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk memakai jilbab bagi kita kaum wanita, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada kita untuk beribadah salat 5 waktu, dan juga sebagaimana Allah telah mewajibkan kita para kaum muslimah untuk beribadah saum di bulan Ramadan. Allah juga mewajibkan bagi kita untuk belajar menuntut ilmu syar'i, ya Masya Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, "Thalabul ilmi fariidah ala kulli muslim." Thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, yang dimaksud di sini kata Syekh Utsaimin adalah ilmu syar'i, adalah fariidah, wajib. Jadi kata fariidah itu biasanya juga artinya adalah wajib bagi setiap muslim. Dan kita tahu kaidah umum kalau di situ ada perintah untuk setiap muslim, maka masuk juga perintah untuk muslimah. Tapi tidak sebaliknya. Ketika misalnya ada kaidah yang diperintahkan adalah seorang muslimah, maka belum tentu muslim tidak diperintahkan atas perintah bagi seorang muslimah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agama ini, menuntut ilmu syar'i ini adalah sebuah kewajiban, maka seharusnya kita memprioritaskan waktu kita untuk belajar ilmu syar'i. Jadi bukan lagi sambilan tapi sebagai prioritas. Karena yang namanya fardun, yang namanya wajib, itu kalau misalnya kita tinggalkan maka kita berdosa. Ya, itu pengertian wajib. Sehingga barang siapa seorang muslimah yang dia punya kesempatan untuk belajar ilmu syar'i, ya subhanallah, dan hari ini Masya Allah yang namanya ilmu syar'i sudah Allah buka, ya, baik itu kita mendatangi majlis ilmu dalam offline maupun online, ya Masya Allah, di situ banyak kesempatan kita untuk belajar ilmu syar'i, ya subhanallah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, teman-teman, Rasulullah tidak berdoa meminta tambahan harta, tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambah ilmu. Rasulullah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Dan teman-teman, kalau kita lihat lagi ya Masya Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta tambahan ilmu, Rabbi zidni ilman, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yang dimaksud dengan ilmu yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya berupa ibadah dan muamalah. Karena yang namanya ilmu itu nanti terbagi menjadi dua ya. Ada ilmu yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jal dan ada ilmu yang berhubungan dengan manusia. Ilmu yang berhubungan dengan Allah nanti insya Allah akan kita bahas, dan apa ilmu yang berhubungan dengan manusia ketika kita bermuamalah. Yang pasti kita tahu akhirnya bahwasanya mencari ilmu syar'i itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslimah yang kelak Allah akan tanya kepada kita. Subhanallah. Saya ketika memaparkan ya sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, setiap kali saya memaparkan ini pasti merinding ya. Besok itu teman-teman,
kaki kita di akhirat itu tidak akan bisa bergerak kecuali akan Allah tanya kepada kita masing-masing. Rasulullah mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Perkara yang akan Allah tanya adalah perkara ilmu. Untuk apa kau gunakan ilmumu? Ya, kalau misalnya kita sudah berilmu, maka apakah ilmu itu akan kita jadikan sebagai hiasan-hiasan saja, atau mungkin kita jadikan sebagai quotes gitu ya di media sosial kita, atau kita amalkan? Dan Allah akan tanya juga kepada kita, an umrihi fima afna, untuk apa kau habiskan usiamu? Ya, subhanallah, apakah selama ini kita hanya rebahan, masuk dari media sosial satu ke media sosial lainnya, setengah jam habis waktu kita. Di satu sisi ada hamba-hamba Allah yang menghabiskan setengah jam itu untuk menghafalkan Al-Quran seayat misalnya ya. Kita masih mager ya, malas gerak. Nanti Allah tanya ke kita, untuk apa kau habiskan waktu yang aku berikan ya, Masya Allah. Dan Allah pun tanya kepada kita nanti, untuk apa kau habiskan masa mudamu? Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman yang masih memiliki masa muda, gunakan kesempatan masa muda ini untuk benar-benar mencari ilmu syar'i. Yakinlah bahwa nanti ketika kita sudah menginjak usia sepuh ya, saya lihat ya, Masya Allah, di kajian tadi pagi, Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kajian offline di Yogyakarta. Itu yang ada di depan saya itu ibu-ibu itu ya, usianya sudah ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Biasanya mereka kalau datang ke majelis ilmu yang offline itu, teman-teman, mereka yang dicari itu sandaran, karena pinggangnya itu sudah nggak mampu kalau belajar lama-lama. Maka anak-anak muda yang usianya di bawah 30 tahun, jangan habiskan waktunya hanya untuk nongki-nongki. Jangan dihabiskan waktunya hanya untuk media sosial, tapi habiskan waktu kalian untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mencari ilmu syar'i, karena itu menjadi bekal bagi kalian yang akan menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Ya, subhanallah. Dan yang keempat, Allah akan tanya kepada kita harta. Ya, dari mana hartamu dan untuk apa kau habiskannya? Masya Allah. Sehingga ketika kita merenungi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, akhirnya kita paham ya, subhanallah, ternyata ilmu itu adalah sesuatu yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah sesuatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita tahu bahwasanya ilmu itu adalah sebuah kewajiban, maka yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya belajar ilmu syar'i itu secara bertahap, tidak bisa instan. Ya, kalau bahasanya tuh taksil, jadi menuntut ilmu yang mulia itu tidak bisa kita langsung lahap semuanya. Kita makan aja kan bertahap, sedikit demi sedikit, itu akan menjadi lebih nikmat. Ya, minum saja, kita diperintahkan tuh seteguk demi seteguk agar kita bisa merasakan nikmatnya air yang masuk ke kerongkongan kita. Begitu pula dengan ilmu. Ya, subhanallah, ilmu kita pelajari dari yang paling penting, kemudian setelah itu yang bawahnya lagi. Dan yang pertama kali yang mesti kita harus lakukan dari mempelajari ilmu, ya ini kita belajar dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim, teman-teman, bahwasanya kata beliau, yang namanya menuntut ilmu syar'i, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dulu. Jadi ilmu bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beriman kepada kitab-kitabnya Allah, bagaimana beriman kepada rasul-rasulnya, bagaimana beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, bagaimana beriman kepada hari akhir. Ya, coba teman-teman, semakin dekat seseorang itu dengan Allah, maka semakin tenang hidupnya. Tidak ada lagi yang perlu dirisaukan, tidak ada lagi yang perlu digelisahkan, karena dia paham, tahu bahwasanya Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki telah mencukupkan dirinya. Allah ya Azza wa Jalla Ar-Rahman yang maha memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, tidak akan meninggalkan hambanya barang sekejap. Subhanallah. Dan kita bisa mempelajari, teman-teman, untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, bisa mengenali dengan nama-nama Allah yang husna, yang indah, sifat-sifat Allah yang mulia. Saya nasihatkan diri saya dan teman-teman, yuk belajar lagi yang namanya Asmaul Husna. Yang namanya Asmaul Husna itu bukan hanya dihafal, ya, tapi lebih dari itu kita tadabburi maknanya, benar-benar kita pelajari.
Alhamdulillah atas pertolongan Allah di channel kami di Mutiara Hikmah ya official itu sudah ada lengkap. Alhamdulillah Ustadz Hanan sudah menjelaskan tentang kitab Asmaul Husna ya karya Syekh Abdul Razak. Boleh teman-teman pelajari. Boleh juga teman-teman belajar dari asatid lainnya. Boleh silahkan ya. Nggak harus dari channel Mutiara Hikmah saja. Yang jelas kalau yang namanya mau belajar ilmu itu harus tahu kan zaman sekarang. Kalau belajar ilmu dari sosial media, dari YouTube, itu kita harus paham kira-kira yang kita ikuti itu siapa, guru kita itu siapa. Jangan sampai tersesat. Waliyadzubillah. Dan yang paling penting, yang namanya belajar ilmu itu harus ada guru. Harus ada guru. Nggak bisa kita belajar hanya dengan membaca misalnya ya, kesana kemari. Karena kalau nggak ada guru, nggak ada yang menunjukkan kita, ini benar, ini salah. Jadi kita harus belajar. Belajar tadi asmaul husnanya Allah, sifat-sifatnya Allah. Semakin dekat seseorang mengenal Allah, maka dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tenang hidupnya, tidak ada yang perlu dirisaukan. Setelah belajar siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengimaninya, apa yang harus kita lakukan, kemudian baru belajar ya malaikat-malaikatnya Allah. Ya, apa kewajiban kita dengan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jal. Berapakah jumlah malaikat ya? Kemudian bagaimana sifat mereka dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita belajar tentang kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting teman-teman, yang namanya belajar kitab-kitabnya Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya mengetahui kitab samawi itu ada 4 ya, bukan. Tapi kita juga harus belajar sebenarnya apa kewajiban kita terhadap kitab-kitabnya Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah bisa kita pelajari lebih dalam lagi ya, Masya Allah. Dan seharusnya ini yang harus kita pelajari, Masya Allah. Kemudian kita belajar tentang Rasul-Rasulnya Allah. Ya, kita belajar tentang Rasul-Rasulnya Allah. Kita mengetahui secara detail sebenarnya bagaimana mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengenal utusan-utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya mengenal sosok ya, misalnya kita kan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita kenal ya bagaimana mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mudah mengenal Rasulullah SAW, kemudian kita juga akhirnya mengetahui juga, harus kita ketahui bagaimana beriman dengan hari akhir ya, subhanallah. Ini sangat luas pembahasannya teman-teman. Kita nanti akan belajar ya makna, maksud dari beriman dengan hari akhir, bekal perjalanan menuju ke akhirat itu seperti apa, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla sebagai bekal menuju ke akhirat, ya meninggalkan kemaksiatan sebagai bekal menuju ke akhirat, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang akan kelak nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita akan belajar apa itu fitnah kubur, apa itu kematian, apa itu nikmat dan azab kubur ya. Dan kita akan belajar apa tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu atau yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Itu kita pelajari ya teman-teman. Kita belajar siapa Dajjal dan bagaimana ketika Dajjal itu Allah tampakkan, bagaimana kisahnya nanti dengan Nabi Isa, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj ya, subhanallah. Ini diantara bagian dari belajar beriman kepada hari akhir. Subhanallah, banyak sekali ya, Masya Allah. Tentang syafa'ah, tentang syafa'atul udma ya, syafaat itu ada bermacam-macam. Kemudian nanti tentang telaga Rasulullah SAW, tentang surga, tentang neraka, Masya Allah, tentang timbangan. Dan masih banyak lagi ya, Masya Allah. Dan ini nggak cukup teman-teman, kalau belajar masalah beriman kepada hari akhir itu nggak cukup cuman 1 kali pertemuan. Ini harus duduk dengan guru kita, menghabiskan 1 kitab, kemudian kita merenungi, kita menyiapkan bekal untuk hari kehidupan akhir yang begitu panjang ya, Masya Allah. Dan tak lupa kita juga belajar bagaimana beriman dengan takdir. Nah ini penting juga nih. Ini bagian dari ilmu syar'i. Seseorang itu teman-teman kalau paham beriman dengan takdirnya Allah, maka apapun yang Allah berikan kepadanya dia ridha. Dan kalau sudah ridha ya Masya Allah, tidak ada yang perlu dikecewakan, tidak ada yang perlu digelisahkan. Di dalam bab beriman kepada takdir itu nanti kita akan belajar apa sih pengertian antara qada dan qadar. Dan bagaimana kedudukan iman dengan takdir di dalam agama kita ini.
Beriman dengan takdir itu seperti apa? Itu juga kita akan belajar. Kita juga akan belajar keadaan ya berkaitan dengan irodah syariah dan irodah kauniyah. Ya, Masya Allah. Kita akan belajar dari bab takdir ini teman-teman, yang namanya hidayah itu terbagi menjadi bermacam-macam. Sehingga kita tidak akan bersedih ketika misalnya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah memberikan nasihat kepada saudara kita, kepada kawan kita, ternyata dia belum Allah takdirkan untuk diberikan hidayah. Maka kita tidak harus bersedih, ya tetap kita doakan, ya Masya Allah. Karena yang namanya buah beriman dengan takdirnya Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita, ya Masya Allah. Itu adalah landasan pertama ketika kita belajar ilmu syar'i. Jadi ilmu mengenal Allah, ilmu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, hari akhir, dan tak baik. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ya, ini juga kita harus tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita semuanya di dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita diperintahkan untuk misalnya ya, berwudu sebelum sholat. Kita diperintahkan untuk berzakat, kita diperintahkan untuk berpuasa, kita diperintahkan untuk berhaji. Ya Masya Allah, perlu kita pelajari teman-teman. Ya Masya Allah, subhanallah. Jangan sampai kita itu sholat tapi nggak tahu ilmunya. Jangan sampai kita zakat tapi nggak tahu ilmunya. Jangan sampai kita saum Ramadan tapi kita hanya ikut-ikutan. Hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja. Tapi kita nggak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu syari itu adalah sebuah kewajiban. Teman-teman, subhanallah, saya punya kisah ya. Dimana kalau teman-teman ingin berhaji ya, maka pelajari dulu bagaimana tata cara haji yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya punya kisah dulu waktu kami masih belajar di Yaman. Di waktu itu, alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bab haji. Ya, bab haji kepada salah seorang syekho di sana. Ya, Masya Allah, selesai bab haji ya teman-teman. Kita kan senantiasa berdoa, ya Allah, kita pengen haji. Tapi waktu itu saya nggak punya pikiran mau haji dari sana gitu loh, dari Yaman. Kami ada kesempatan untuk belajar, ya maka belajar aja. Pas waktu itu habis bab haji ya, Masya Allah. Kemudian Allah berikan kabar gembira ya untuk suami saya diterima jadi petugas haji dari wakil mahasiswa waktu itu. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kemudian pihak kedutaan memperbolehkan kalau para mahasiswa ini misalnya membawa istrinya untuk berhaji, maka boleh ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakar Rahman, Allah berikan kesempatan untuk haji ya, Masya Allah. Dan ini, Masya Allah, adalah hadiah dari Allah. Ketika kita selesai belajar bab haji, Allah kasih kesempatan kita untuk langsung praktek. Jadi teman-teman di sini yang belum haji, terus minta kepada Allah dan pantaskan diri kita ya untuk belajar. Karena bisa jadi, kenapa Allah belum panggil kita untuk beribadah haji? Kenapa Allah belum panggil kita untuk beribadah umroh? Karena kita belum punya ilmunya. Pelajari dulu bagaimana sih umrohnya Rasulullah SAW, bagaimana hajinya Rasulullah SAW, bagaimana salatnya Rasulullah SAW, bagaimana wudunya Rasulullah SAW, bagaimana kurbannya Rasulullah SAW. Kalau ada teman-teman yang mengatakan, saya pengen berkurban, tapi belum mampu untuk berkurban, pantaskan dulu untuk belajar tentang bab kurban. Ketika kita sudah belajar, maka Allah akan mampukan kita untuk mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, jadi terus semangat belajar tentang ilmu-ilmu syariat. Baik, kemudian yang ketiga adalah kita mempelajari ilmu tentang sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana kita belajar? Dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Dan ini penting ya teman-teman. Jadi panduan kita itu bukan cuman Al-Quran. Kalau tadi ilmu-ilmu syariat ya ada dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, ya tentang kewajiban kita salat. Tapi rinciannya ada di mana? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kita tidak menemukan salat itu 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kan tidak ada. Kita ketemunya di mana? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan. Yang namanya salat subuh itu waktunya, ya misalnya dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari misalnya. Kan tidak ada juga. Ada di mana? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah misalnya ya masalah zakat. Ya, masalah zakat juga sama.
Di dalam Al-Quran ada dijelaskan secara global, ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berzakat, tapi tidak dijelaskan secara rincinya. Di mana Allah jelaskan secara rinci di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak mencukupkan diri kita hanya mempelajari Al-Quranul Karim, tapi lebih dari itu teman-teman, hendaklah kita belajar juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika belajar hadis, pelajari yang sahih, ya, pelajari yang sahih dulu. Niatnya apa? Untuk kita amalkan. Ya, nanti kalau sudah tahu mana yang sahih, maka boleh hanya mengetahui saja. Mengetahui apa itu hadis dhaif, apa itu hadis mungkar, ya. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka kita tidak terjebak ke dalam hadis-hadis dhaif. Ya, subhanallah, ada sebuah tempat di Yaman tuh namanya Darul Hadis. Itu tempat yang memang mempelajari khusus, ya, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya melihat begitu luar biasanya, Masya Allah, para thalabul ilm di sana, ya, dalam mempelajari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para bapak, ya, para laki-laki di sana biasanya mereka akan berlama-lama berada di perpustakaan, di maktabah, ya, untuk mempelajari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW kita akan belajar apa perintah dari Rasulullah SAW dan apa larangan yang seharusnya kita jauhi. Ya, Masya Allah. Misalnya Rasulullah SAW melarang kita misalnya, ya, untuk mendolimi orang lain misalnya. Rasulullah SAW melarang kita misalnya untuk berzina misalnya, ya, atau untuk menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Rasulullah SAW melarang kita misalnya untuk berbuat tidak baik kepada tetangga misalnya. Itu semuanya kita ketahui dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang tidak diperintahkan kecuali kita harus duduk di majelis ilmu. Kecuali kita harus belajar lebih lagi. Masya Allah. Kemudian ilmu yang selanjutnya teman-teman yang perlu kita pelajari adalah, ya, setelah kita belajar iman, setelah kita belajar syariat Islam, ya, yang perlu kita pelajari adalah jalan untuk mengetahui, ya, syariat-syariat Islam atau hadis-hadis Nabi kita Muhammad. Di antaranya apa? Syariat-syariat Islam itu kan kewajiban-kewajibannya ada, ya, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya kan? Maka yang perlu kita pelajari adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Kalau kita pengen baca Al-Quran dengan baik, maka kita harus belajar tahsin agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Dan ini subhanallah teman-teman merupakan perjuangan sendiri. Ya, belajar tahsin Al-Quran itu subhanallah adalah sebuah perjuangan karena banyak cerita kisah yang sampai kepada saya. Para thalabul ilmi kalau sudah masuk dalam kelompok-kelompok tahsin, belajar tahsin itu sedikit demi sedikit itu jumlahnya semakin sedikit, gitu ya. Dan yang namanya belajar tahsin itu harus sabar dalam rangka kita pengen membaca Al-Quran dengan baik. Kalau kita sudah mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, baru setelah itu kita belajar tentang bahasa Arab misalnya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena dengan kita belajar bahasa Arab, teman-teman, kita bisa mengetahui kandungan isi Al-Quran, ya. Masya Allah. Dan ini penting banget ini. Jangan sampai kita sudah belajar cah-cis-cus, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, gitu ya misalnya. Tapi ternyata kita sebagai seorang muslimah tidak tahu bahasa Arab. Padahal tidaklah kita mengerti arti isi kandungan Al-Quranul Karim, kecuali kita harus belajar bahasa Arab. Tujuan utama dari mempelajari bahasa Arab itu adalah agar kita bisa belajar atau bisa mengerti isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab, ya, agar kamu memahaminya. Subhanallah, dan ini menjadi sebuah motivasi untuk kita teman-teman dalam rangka mempelajari bahasa Arab. Ya, Masya Allah. Subhanallah, ini belajar bahasa Arab juga saya sering menjumpai teman-teman dari Indonesia yang sudah mulai mundur sejengkal demi sejengkal, ya. Kalau udah belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa itu langsung mundur, ya. Padahal ini butuh perjuangan. Yang namanya belajar itu butuh waktu yang lama, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam bait syair beliau, halala tanalul ilm illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Syarat menuntut ilmu itu kata Imam Syafi'i ada 6. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah tuliz zaman, waktu yang panjang. Kalau belajar bahasa Arab nggak bisa sehari 2 hari, ya, tapi waktu yang lama, ya, Masya Allah.
Dan subhanallah, ketahuilah bahwasanya yang namanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, yang paling luas kosakatanya, dan yang paling banyak mengandung makna. Kalau kita pelajari lebih dalam ya, itu satu kata aja bisa mengandung cakupan maknanya begitu luas ya, Masya Allah. Dan kalau sudah punya pondasi belajar bahasa Arab dengan bagus, maka kita juga bukan hanya bisa mengerti isi kandungan Al-Quran, tapi kita juga bisa mengerti isi kandungan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi mempermudah kita untuk mempelajari ilmu syar'i, teman-teman, sebenarnya. Masya Allah. Yuk mulai semangat lagi belajar bahasa Arabnya dengan tujuan bahwasanya belajar bahasa Arab kita adalah untuk mengetahui lebih dalam agama kita masing-masing. Taib. Kemudian yang keempat, teman-teman, ya, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan yang terjadi dengan orang lain. Misalnya seorang suami bagaimana menjadi seorang suami yang salih, yang bertanggung jawab, misalnya apa kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya. Begitu pula kita sebagai seorang istri dalam bermuamalah dengan orang lain, misalnya dengan suami kita, apa kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri yang diatur di dalam agama kita, dan apa hak kita yang kita peroleh dari suami kita. Itu harus dipelajari. Nanti berkaitan dengan hak anak, misalnya apa kewajiban kita terhadap anak-anak kita, itu dipelajari detail ya. Ada buku Imam Ibnul Qayyim, bagus banget ya. Itu sudah insyaallah sudah ada rekamannya di Mutiara Hikmah bab parenting. Saya ambil dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim yang membahas tentang kewajiban kita orang tua ya kepada anak-anak kita itu seperti apa. Atau misalnya kita dalam berinteraksi dengan tetangga kita, misalnya itu apa yang harus kita lakukan dalam berinteraksi dengan sesama muslim, apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu hak-hak muslim itu seperti apa, Masya Allah. Atau misalnya kita berinteraksi dengan orang tua kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua kita, apa yang menjadi kewajiban dari agama kita itu untuk kita berinteraksi dengan orang tua kita. Tidak lain adalah birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, ya Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Belum lagi nanti misalnya kita bermuamalah ya, misalnya dengan kita misalnya posisinya menjadi seorang pedagang misalnya. Maka kita harus tahu juga ya bab ilmu syar'i berdagang itu seperti apa, contohnya seperti apa saja yang dilarang ya. Sehingga kita akhirnya tidak terjebak ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lupa tadi tentang bab wudu. Ada bab wudu itu. Jadi kalau teman-teman merasa saya udah tahu kok ilmu wudu dari kecil, dari ibtidaiyah. Kalau zaman saya di kampung itu namanya ibtidaiyah. Maka jangan sampai kita mencukupkan diri kita dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Kita cross check lagi nih, kira-kira ilmu tentang wudu kita yang kita dapatkan di masa kecil kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW atau tidak. Kalau misalnya ternyata apa yang kita dapatkan di waktu kecil kita itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita hijrah, kita pindah dengan berwudu cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya ibadah, kalau mau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu teman-teman, syaratnya dua. Syaratnya adalah perbaiki niat kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, cross check lagi apakah ibadah kita itu termasuk ibadah yang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau belum. Kalau belum, ayo kita samakan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau niatnya masih rusak, masih ke kiri, belok kiri, ayo kita luruskan kembali. Bahwasanya ibadah kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, itu ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Dan nasihat diri saya, dan ini merupakan rasa cinta saya kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita mempelajari ilmu lebih jauh, alangkah baiknya kita belajar adab dulu. Adab. Jadi adab itu sebelum ilmu. Al-adabu qabla al-ilm. Wal-ilm qabla al-amal. Tingkatannya begitu. Adab dulu baru ilmu. Nah, ilmu dulu baru amal. Jadi jangan sampai kita berilmu tapi kita nggak beradab. Kalau ada orang berilmu tapi nggak beradab, tuh nanti kayak Bani Israel. Mereka diberikan ilmu oleh Allah, ya. Orang-orang Yahudi diberikan ilmu oleh Allah, tapi mereka gunakan ilmu yang telah Allah berikan untuk menyombongkan diri mereka. Diadab, belajar dulu, habiskan kitab adab,
baru kemudian belajar ilmu sedikit demi sedikit. Minta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Niatkan bahwasanya mempelajari ilmu ini untuk kita amalkan, ya, bukan untuk sombong-sombongan. Setelah itu baru kemudian kita beramal dengan ilmu yang telah Allah berikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikunna jami'an. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.